Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengsa Amalia Khansa. Saya dari kelas PAI 5D dengan nomor NIM 12020202120, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini akan memaparkan mengenai pembahasan pemikiran filsafat Islam Ar-Razi dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat Islam. Baik, selanjutnya kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama mengenai riwayat hidup Ar-Razi. Ar-Razi lahir dengan nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau lahir di Teheran, Rai, atau yang sekarang disebut dengan Iran. Nah, beliau ini dikenal sebagai dokter, filsuf, kimiawan, dan pemikir bebas. Beliau tidak hanya menggeluti satu bidang filsafat saja, tapi menggeluti berbagai bidang yang sudah tadi saya sebutkan gitu ya. Di dalam bidang kedokteran pun beliau dikenal sebagai dokter besar ya. Sampai pada saat itu beliau ditunjuk untuk memimpin rumah sakit yang berada di Rai. Nah, kemudian beliau belajar kedokteran kepada Ali bin Rabban At-Tabari, kemudian belajar filsafatnya kepada Al-Bakhi. Jadi ada dua guru ya yang membimbing beliau. Kemudian beliau ini dokter yang memiliki jiwa dan pikiran yang didasarkan pada filsafat, sehingga tak heran ya beliau kadang-kadang dijuluki dengan The Arabic Galen. Nah, kalau di orang Latin mengenal Ar-Razi ini bukan dengan sebutan Ar-Razi, melainkan dengan Rhazes. Jadi punya dua nama ya, Razi dan Rhazes. Kemudian beliau wafat setelah Al-Muqtafi ya. Al-Muqtafi ini adalah seorang pemimpin pada zaman kejayaan Abbasiyah. Kemudian habis Al-Muqtafi wafat, Ar-Razi wafat gitu ya. Wafat dikarenakan menderita sakit katarak. Pada saat itu sempat ditawari untuk berobat, tetapi Ar-Razi menolak karena menurut Ar-Razi ini ya, beliau ini sudah cukup banyak melihat dunia gitu. Jadi beliau sudah tidak mau melihat dunia lagi. Kemudian selanjutnya karya-karya Ar-Razi itu ada banyak, ada 200 judul, namun sangat disayangkan hilang ya. Ada yang diantaranya Al-Hawi, kemudian Kitab Al-Asrar, kemudian Al-Mansuri, Kitab Al-Judar, Al-Hasbah, dan masih banyak lagi yang mungkin bisa teman-teman search di Google ataupun di teman-teman lihat karyanya langsung di perpustakaan atau lain sebagainya. Kemudian pendapat beliau yang sangat ditentang oleh masyarakat pada saat itu, bahkan sangat dikritik habis-habisan gitu ya. Beliau ini mempunyai faham yang memang berlawanan dengan Islam. Yang pertama ada tidak percaya pada wahyu, kemudian Quran itu bukan mukjizat menurut beliau. Terus tidak percaya pada nabi-nabi, kemudian adanya hal-hal yang kekal dalam arti tidak berawal dan tidak berakhir selain Tuhan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas pokok inti dari pemikiran filsafat Ar-Razi. Nah, pemikiran filsafat Ar-Razi ini ada 3. Yang pertama ada 5 yang kekal, kemudian filsafat rasionalis dan filsafat moral. Nah, 5 yang kekal ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada Al-Bari Ta'ala, yang berarti Tuhan pencipta yang maha tinggi dan maha sempurna. Kemudian yang kedua ada An-Nafsul Kulliyah, jiwa universal yang hidup dari jasad ke jasad sampai suatu waktu menemukan kebebasan yang hakiki. Yang ketiga ada Al-Hayyul Ula. Nah, Al-Hayyul Ula ini membahas tentang materi pertama. Tuhan menciptakan dunia itu adalah atom menurut pemikiran Ar-Razi gitu ya. Jadi dunia ini tidak terbentuk sebagai dunia gitu pada saat itu. Tidak hanya langsung dunia gitu, tapi ada bahan dasarnya yang
disebut dengan atom. Jadi atom-atom ini punya volume dan ruang. Kemudian yang keempat ada al-makanul mutlak, yakni tempat yang absolut atau ruang yang absolut. Jadi tidak ada abadi, tidak ada awal dan akhir. Kemudian yang terakhir ada al-zamanul mutlak, masa yang absolut atau waktu yang abadi tanpa awal dan akhir. Jadi kalau misalnya kita simpulkan kelima kelima yang kekal tadi. Jadi yang pertama itu mengenai Tuhan itu kekal, kemudian 2 jiwa yang kekal, kemudian 3 bahan materi pertama pembuatan dunia, kemudian yang keempat tempat, yang kelima adalah masa atau waktu. Kemudian selanjutnya pemikiran filsafat yang kedua yakni filsafat rasionalis. Sesuai dengan namanya, rasionalis, yakni didasari oleh akal. Jadi Ar-Razi ini adalah seorang rasionalis jenius. Jadi bukan rasionalis liberal. Jadi semua pemikiran Ar-Razi ini didasarkan pada agama dan kewahyuan. Menurut rasionalis ini gitu ya, manusia ini kan udah dibekali akal gitu ya. Jadi dapat mengenal Tuhan tanpa harus perantara nabi, yang mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwa Ar-Razi ini tidak percaya pada nabi-nabi karena ada alasan gitu. Yang pertama ya, manusia udah dibekali akal, ngapain harus ada perantara lagi, yakni nabi gitu ya. Terus alasan kedua itu perbedaan seseorang dengan seseorang lain itu dibedakan dengan lingkungan dan pendidikan gitu. Jadi bukan dibedakan dengan hukum manusia dan pada mulanya gitu manusia itu sama. Jadi ngapain harus ada hak keistimewaan pada seseorang. Kemudian yang ketiga, bila nabi itu membawa ajaran Tuhan, mengapa masih ada bentrokan gitu? Masih ada bentrokan masing-masing agama. Masing-masing agama itu masih ada bentrokan. Kemudian yang ketiga, filsafat moral. Nah, mengenai filsafat moral ini, Ar-Razi berpendapat bahwa orang jangan terlalu juhud, akan tetapi jangan terlalu tamak. Jadi manusia itu harus ada di tengah-tengah, jangan terlalu mengikuti nafsu atau memanjakan nafsu, akan tetapi juga jangan membunuh nafsu. Oke, selanjutnya pembahasan yang terakhir mengenai pengaruh pemikiran filsafat Ar-Razi. Di sini jadi pengaruh filsafat pemikiran Ar-Razi ini, sikap dan pemikirannya dikatakan cenderung kepada pemikiran dan teori ahli falsafah Yunani kuno seperti Plato, sehingga beliau ini dimusuhi oleh Aristoteles pada saat itu dan lebih cenderung kepada pemahaman Platonis. Jadi karena beliau ini cenderung kepada pemahaman Platonis, maka Aristoteles ini memusuhi beliau gitu. Kemudian penyebab kedua juga dia dimusuhi karena dia mengingkari kenabian, sehingga para pengkritiknya enggan untuk menyampaikan pendapat Ar-Razi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.